Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak hari ini? Kurang baik. Kenapa kok kurang baik? Oh, ngantuk. Kuat semua sih. Halo Mbak Tian, ini Mbak Tian kok tidur ya? Oke. Ada yang nggak berangkat nggak hari ini? Apa Nihil? Siapa? Naila, kenapa kok gak berangkat Naila? Udah 5 hari gak berangkat. Oh, berarti ada 2 ya hari ini yang gak berangkat ya. Oke. Oh, ada 3. Oke, sesuai kesepakatan kemarin, hari ini kita akan melanjutkan untuk mengerjakan LKPD. Kemudian kita nanti ada presentasi dan di akhir kita akan menyimpulkan tentang spesialisasi sel. Nah, ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke. Oh, gak masuk ya. Oh, kan 3 ini ya, gak masuk ya. Oke, ini LKPD-nya Ibu bagi dulu ya. Ini masuk. Ini ya. Oke, sekarang kalian lanjutkan pengerjaannya. Kemarin kamu sampai mana Mbak Alia mengerjakannya? Sampai selesai. Iya, hari ini dikerjakan sampai selesai ya, sampai di bagian ini. Oke, dikerjakan ya anak-anak. Ibu kasih waktu 2 menit aja untuk mengerjakan. Itu kan kemarin kalian kurang sedikit. Oh, kurang banyak. Oke, Ibu kasih waktu 3 menit ya. Enggak apa-apa dong, Mbak Rahma. Ayo dikerjakan, Mbak Rahma. Iya. Oke, kalian bisa buka buku di buku paket maupun LKS ya untuk panduan untuk mengerjakannya. Oh, Mbak Rama kok langganan terus ya, gak bawa buku paket? Oh gitu. Nanti semisal ada kesulitan, kalian bisa tanyakan ya kepada ibu. Nanti refleksinya di akhir aja untuk refleksinya. Kesimpulannya nanti secara bersama-sama. Sudah? Oh iya. Nggak usah, nggak usah. Oke, sudah ya. Oke, Ibu minta kepada kalian untuk perwakilan salah satu kelompok dari keempat kelompok ini untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan ya. Siapa yang mau maju? Oke, Mbak Alia, silakan Mbak Alia. Perkenalkan terlebih dahulu ya. Oke, halo semuanya. Kenapa saya perwakilan dari kelompok 3? Nanti ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Ayo dibuka pada ayo memahami masalah. Ayo dibuka. Oh ya Ramadhani, maaf ya. Ayo memahami masalah. Pertanyaan pertama. Apa yang
apa yang terjadi pada pasien tersebut. Ini kan ada pasien yang memegang tangan. Nah, itu apa yang terjadi? Nah, yang terjadi itu pasien mengalami gangguan sistem saraf sehingga tangan kirinya itu sulit digerakkan. Kenapa otot tidak bekerja padahal masih sehat? Jawabannya, karena tidak menerima impuls atau perintah dari saraf yang mengalami kerusakan. Nah, sel yang bermasalah itu apa? Namanya sel saraf atau neuron. Terus di perumusan masalah, kita ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, mengapa setiap sel memiliki bentuk yang berbeda? Bagaimana hubungan struktur dan fungsi sel? Dan yang terakhir, mengapa kerusakan sel saraf mengganggu gerak tubuh? Nah, di ayo selidiki ini kan ada 2 yang sudah diketahui sama yang ingin diketahui. Nah, yang sudah diketahui itu tubuh tersusun atas sel otot yang membantu tubuh untuk bergerak. Dan sel darah merah itu mengangkut oksigen. Lalu yang ingin diketahui itu mengapa sel bentuknya itu berbeda. Lalu hubungan bentuk sel antara sel sama fungsi itu bagaimana? Nah, di tabel yang ayo mengumpulkan informasi. Itu kan ada 4 jenis sel ya. Yang pertama itu bentuknya panjang dan bercabang. Cirinya itu ada dendrit dan aksori. Fungsinya itu untuk mengantarkan impuls saraf. Yang kedua itu bulat pipi atau biokonkrav. Itu mengandung hemoglobin, di mana itu mengangkut oksigen. Terus yang ketiga itu bentuknya memanjang. Cirinya itu dapat berkontraksi dan berelaksasi. Fungsinya apa? Menghasilkan gerakan. Terus yang keempat ini yang kayak rambut itu adalah bentuknya itu memanjang seperti rambut, memiliki tonjolan akar dan menyerap air serta mineral. Terus gitu. Ya. Terus itu kan ada 4 pertanyaan. Nah, itu dijawab satu-satu. Yang pertama, mengapa sel saraf memiliki bentuk panjang dan bercabang? Karena untuk mengantarkan impuls saraf ke berbagai bagian tubuh dengan cepat. Yang kedua, mengapa sel darah berbentuk pipih? Karena memperluas permukaan sehingga pengangkatan oksigen itu lebih efektif. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk sel otot membantu proses gerak? Bentuk memanjang memudahkan sel otot berkontraksi dan berelaksasi. Terus yang terakhir, mengapa sel akar rambut berbentuk memanjang? Jawabannya itu untuk memperluas permukaan, penyerapan air dan mineral serta tanah. Terus di ayo. Nah, jadi seperti itu teman-teman, hasil dari kerja kelompok 3. Ya, beri apa kepada ayah saya? Ada yang jawabannya enggak, enggak. Sama ya. Dirun. Oke. Nah, jadi tadi kan permasalahannya itu kan ada seorang pasien yang mengalami apa ya? Permasalahan di bagian tangannya. Nah, ini kan. Nah, mari kita analisis bersama setelah kita mengerjakan LKPD tadi. Nah, yang pertama itu mengapa setiap sel itu memiliki bentuk yang berbeda? Kira-kira kenapa anak-anak? Karena fungsinya juga beda. Oh iya, betul. Betul. Nah, secara ilmiahnya itu karena setiap sel itu memiliki fungsi dan tugas yang berbeda, sehingga memerlukan bentuk yang sesuai untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Iya, ini kan Ibu menjelaskan lagi aja. Terus yang kedua, apa hubungan bentuk sel dengan fungsinya? Kira-kira apa, Nana? Saling berkesinambungan. Saling berkaitan gitu ya. Oke. Nah, bentuk sel itu mendukung fungsi yang dijalankannya. Jadi, semakin sesuai bentuk sel dengan tugasnya itu, akan semakin efektif sel tersebut bekerja. Terus selanjutnya, mengapa kerusakan sel saraf itu dapat menyebabkan gangguan gerak? Seperti tadi ada pasien yang mengalami mengalami sakit di bagian lengannya. Nah, ya itu. Nah, ini itu terjadi karena sel saraf itu berfungsi untuk menghantarkan impuls atau perintah dari otak ke otot. Jika sel saraf itu rusak, impuls itu tidak akan dapat sampai ke otot sehingga gerakan itu dapat terganggu gitu. Terus yang terakhir, nah apa yang terjadi jika semua sel dalam tubuh itu memiliki bentuk yang dan fungsi yang sama? Kira-kira apa? Siapa yang marah? Yang sama. Apanya bentuknya? Bentuk sama fungsinya kan sama. Maksudnya nggak akan berjalan. Fungsinya nggak akan berjalan.
Nah, nah jadi itu tubuh tidak akan dapat menjalankan berbagai fungsi kehidupan dengan baik karena tidak ada pembagian tugas antar sel. Nah, akibatnya jaringan, organ, dan sistem organ itu tidak dapat bekerja secara optimal gitu. Nah, ini tadi ya, spesialisasi sel itu merupakan proses sel berkembang menjadi sel yang memiliki struktur dan fungsi sesuai dengan tugasnya. Seperti halnya sel saraf itu berfungsi untuk menghantarkan impuls, kemudian sel otot untuk menghasilkan gerakan, sel darah merah itu untuk mengangkut oksigen, dan sel rambut akar itu untuk menyerap air dan mineral. Terus, nah ini tadi kita kan sudah diskusi ini ya di bagian LKPD masing-masing tadi. Nah ini ada seorang pasien mengalami cedera saraf sehingga sulit menggerakkan tangannya padahal ototnya masih normal. Nah itu kira-kira itu yang terjadi itu yang pertama itu ada kerusakan yang terjadi pada sel saraf atau neuron. Terus kemudian yang kedua itu sel saraf itu berfungsi untuk menghantarkan impuls dari otak ke otot. Nah yang ketiga itu karena impuls tidak sampai ke otot, makanya otot tidak dapat bekerja secara optimal meskipun sehat. Jadi di bagian lengan dari pasiennya itu kayak apa ya, rasanya kayak kram, kayak ada gangguan di bagian sininya gitu loh. Nah, oke. Setelah ini Ibu akan membagikan soal post-test kepada kalian untuk mengetahui kemampuan akhir kalian setelah mengikuti pembelajaran dari Ibu. Ini dikerjakan, jangan lupa ditulis namanya masing-masing di bagian ini, nama sini ya. Ini Mbak Laila. Ini jangan dikerjakan ya. Ibu kasih waktu berapa ya? 1 menit cukup ya. Itu kan soalnya ada 5 aja soalnya. Sudah? Sudah, oke. Mbak Karina sudah? Sudah. Oke. Oke, kita simpulkan bersama-sama ya. Ada yang mau membaca untuk kesimpulan hari ini? Oke, Mbak Saro. Silakan Mbak Saro. Spesialisasi dalam perbedaan bentuk dan fungsi sel sesuai dengan bentuknya. Bentuk setiap sel mendukung fungsi yang dijelaskan sehingga dapat bekerja secara optimal. Sel-sel terspesialisasi bekerja sama membentuk jaringan organ dan sistem organ untuk menjalankan fungsi kehidupan. Oke, nah ini untuk kesimpulannya jangan lupa ditulis di bagian kesimpulan pada akhir LKPD kalian masing-masing ya. Ini tadi kelompoknya kelompok 3 ya? Iya. Nih jangan lupa di bagian sini kan ada ayo menyimpulkan. Nah ini ditulis bagian kesimpulan, terus kemudian di bagian ayo refleksi ini nanti ditulis refleksi dari masing-masing kelompok ya. Oke. Ibu kasih waktu 1 menit aja untuk menulis. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, LKPD-nya bisa dikumpulin kepada Ibu. Belum tak kasih nama. Oh iya, kasih nama dulu. Sudah? Oke. Oke, Ibu cukupkan ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.